Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kita kembali lagi di kebun teras rumah saya. Alhamdulillah pagi ini kadang mendung, kadang panas ya teman-teman ya. Sekarang saya akan pruning-pruning, ganti air nutrisi, dan pindah tanam ya teman-teman. Ini pohon cabai saya mau panen-panen ya teman-teman ya. Habis panen-panen saya mau cabut pohonnya karena pohonnya udah tua dan udah kurang banyak hasilnya, terus juga udah nggak mau tumbuh, daunnya juga udah mulai sedikit ya teman-teman ya, apalagi buahnya sedikit teman di ujung-ujungnya aja nih. Jadi saya mau setelah dipanen ini mau saya cabut aja, terus nanti saya mau ganti pohon yang lainnya yang ada di pot gantung ya. Ini dia cabenya, saya taruh di wadah dulu ya teman-teman ya, tidak banyak tapi lumayan lah. Sekarang saya mau panen daun kelor. Setelah dipanen bagian ujung-ujungnya ini juga mau saya pruning-pruning ya teman-teman ya. Ini saya dibantu sama suami saya karena pohonnya sudah tinggi, jadi saya nangak susah sambil pegang kamera, jadi saya minta bantuan suami saya untuk potong pucuk dan juga nanti untuk pruning-pruningnya karena kebetulan jempol saya lagi sakit, jadi nggak bisa motong untuk batang yang tebal ya teman-teman ya. Ini lumayan ya teman-teman ya, ada sekitar 6 pucuk yang bisa dipanen. Nanti rencananya mau saya bikin sayur bening. Sekarang saya mau pruning pohon kelornya ya teman-teman ya. Nah ini saya udah selesai panen, dapatnya lumayan banyak ya teman-teman ya, dapat segenggam nih tuh. Ini insya Allah dapat sepanci kecil ya teman-teman. Sekarang saya mau cabut pohon cabai yang tadi dipanen-panen ya teman-teman ya. Ini pohon cabainya ini ada dalam satu pot dengan pohon kelor tadi. Ini nanti mau saya ganti dengan tanam pohon yang baru ya teman-teman ya. Nanti pindah tanamnya saya skip aja ya teman-teman ya, biar tidak terlalu lama videonya. Kesini saya mau pruning-pruning pohon cabai rawit hijau ya teman-teman ya, cabai rawit centil atau cabai rawit gorengan, nanti biar air nutrisinya bisa fokus ke buahnya. Cabai yang mau saya pruning saya skip aja ya teman-teman ya. Setelah saya selesai pindah tanam, saya minta bantuan suami saya lagi nih teman-teman untuk bersihkan media hidroponik saya, jadi supaya lumut-lumutnya ini bisa hilang, jadi bisa diganti dengan air nutrisi yang baru ya teman-teman. Sekarang saya mau kasih nutrisi, jadi air nutrisi dicampur dengan air biasa. Nanti saya jadikan sekitar 1500 atau 1800 ppm ya teman-teman ya. Nanti ada alat untuk mengukur ppm-nya. Saya taruh hidroponik saya di tempat yang tidak ada atapnya ya teman-teman. Jadi kalau hujan dia kena air hujan dan bisa bikin air nutrisinya jadi berlumut ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya ditaruh di tempat yang ada atapnya, tapi atapnya transparan ya teman-teman, biar hasilnya bisa maksimal. Ini ppm-nya baru 700, nanti mau saya tambahkan lagi. Ini saya mau taruh air nutrisinya di media yang tadi sudah dibersihkan dari lumut-lumut ya teman-teman.
insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Dan ini semua sebelumnya sudah saya isi penuh. Tidak penuh sih teman-teman ya, hanya sebatas dia bisa airnya tidak cepat habis aja. Dan usahakan untuk tidak terkena air hujan lagi. Jadi kalau mendung langsung saya taruh di tempat yang ada atapnya. Sudah saya taruh juga pohonnya. Sebagian lagi nanti mau saya taruh juga ya teman-teman, tapi mau saya skip aja ya. Lumut yang di sini juga harus dibersihkan ya teman-teman. Saya juga akan buat sistem wick ya teman-teman. Jadi dari botol itu saya lubangi, nanti dari lubang itu saya akan taruh sumbunya ditanam di dekat pohon ini ya teman-teman ya. Jadi saya gali sedikit, jadi sumbunya agak saya masukin ke sana. Ini belum saya beli sumbunya, lupa ya teman-teman ya. Untuk yang di pot-pot gantung ini juga insya Allah saya mau kasih sistem wick semua ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu siram setiap hari. Jadi saya hanya perlu mengisi botol ini dengan AB mix atau air nutrisi. Jika airnya sudah habis ya teman-teman ya. Nanti dari sini kita kasih sumbunya ditaruh di pot yang ada botolnya ini, satu ditanam di situ, lalu yang satu di sebelahnya sana ditanam juga, agak masuk ke dalam tanahnya ya teman-teman ya. Jadi di botol ini ada lubang untuk kita taruh sumbunya juga. Untuk pengisian botol yang lainnya saya skip juga ya teman-teman ya. Akhirnya selesai juga pruning, pindah tanam, penggantian air nutrisi, dicuci lumutnya, dan juga pemberian sistem wicknya ya teman-teman ya. Ini pohon yang kemarin, nah ini ada yang sprout tapi saya lupa nih teman-teman, ini benih apa ya, saya lupa ini benih apa yang kemarin saya tebar di sini. Ini yang kemarin dimakan tikus tapi bagus ya teman-teman. Nah ini yang kemarin juga seperti ini ya teman-teman ya. Ini perkembangannya seperti ini, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau ini baru saya tambahin tanah supaya sproutnya lebih cepat ya teman-teman ya. Ini sudah lumayan banyak, ini juga belum, ini masih kosong. Ini alhamdulillah sudah disemprot-semprot tadi pakai air daun pepaya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ada semutnya lagi. Udah mulai hijau. Tadi tidak sempat saya videoin waktu semprot-semprot pakai air daun pepayanya ya teman-teman. Kesini masih sama seperti ini. Ini yang kutilang. Ini masih sama seperti kemarin. Ini kosong. Dan ini yang sudah diganti air nutrisinya teman-teman ya. Sudah tidak berlumut lagi. Mudah-mudahan nanti nggak kena air hujan lagi. Jadi masih sempat kalau mendung saya pindahin ke tempat yang ada atapnya atau terlindung dari air hujan ya teman-teman ya. Ini ada pokcoy, sawi panjang, dan juga selada air. Ini masih sama seperti kemarin, dan ini yang udah saya tanam, pindah-pindah tanam ya teman-teman ya. Lalu kesini juga pohon tinnya masih belum berbuah, tapi pucuk-pucuk barunya sudah, tunas-tunas barunya sudah mulai tumbuh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan buahnya bisa segera ikut tumbuh juga dan lebat juga ya teman-teman ya. Karena buahnya ini enak banget teman-teman, manis dan lembut banget. Ini masih sama seperti kemarin, ini belum saya rapikan kokopitnya. Ini rusak nih teman-teman nih, kayaknya layu tapi saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena akarnya kurang berkembang di tempat yang sempit kayak gini ya teman-teman. Nanti mau saya pindahin aja deh, tapi nanti ya teman-teman. Ini juga nih, saya mau bikin sistem big.
Ini 1 botol untuk 2 pot ya teman-teman ya. Daun bawangnya alhamdulillah bagus tumbuhnya. Sebelahnya itu saya tanam pohon cabai yang kecil yang hasil semayan kemarin. Ini pohon terong ungu yang satu sudah saya pindah tanam di pot besar ya teman-teman ya. Jadi tinggal sisa 1 aja ini, biar akarnya tidak terlalu sempit kalau terlalu banyak pohon ya teman-teman ya, karena ini medianya kecil. Dan ini juga sudah saya semprot-semprot pakai air daun papaya. Ini juga udah saya semprot-semprot nih teman-teman ya. Ini juga saya kasih nutrisi. Jadi nanti mau bikin sistem ini nyempil nih teman-teman ya di sini. Pohon terong ungunya. Ini pohon kacang panjangnya teman-teman. Ini belum berbuah, tapi tumbuhnya bagus ya teman-teman ya. Tapi tadi saya lupa pruning nih daun-daunnya. Ini pohon lenca dan juga ada pohon terong dan kemangi. Ini pohon cabai yang udah saya pruning tadi. Pruning daunnya saya udah lakukan supaya nanti bisa fokus ke buahnya ya teman-teman, nutrisinya. Ini buahnya alhamdulillah bunganya banyak, tapi belum ada yang jadi buah. Ini juga sama udah saya pruning, tinggal kasih sumbu aja di air nutrisinya ya teman-teman ya. Ini masya Allah banyak banget bunganya, tapi belum kelihatan nih buahnya kira-kira bakal tumbuh atau enggak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa tumbuh dengan baik, subur dan sehat dan juga lebat ya teman-teman. Masya Allah, saya tuh paling suka ngelihat pohon kecil tapi bunganya sudah banyak ya teman-teman. Buahnya banyak itu saya suka banget. Ini masih ada 1 hidroponik saya teman-teman ya. Ini ada di luar pagar. Ada 5 media tanam ya teman-teman ya. Ada 5 botol lah. Nah, ini ada selada air, ada pokcoy, ada juga sawi. Ini sawi ya teman-teman ya. Dan yang di atas ini adalah pot gantung yang berisi pohon bayam dan kangkung saya teman-teman ya. Ini ada 6 pot, ini belum saya panen karena nanti menunggu bibit pohon kacang panjang dan juga buncis, ada juga timun, tunggu sprout dulu dan tumbuh daun minimal 2 atau 4 ya teman-teman ya. Baru nanti saya pindahkan ke pot gantung ini. Jadi sebelum saya pindahkan ke pot gantung baru saya panen-panen dulu ya teman-teman ya. Dan ini tanaman saya yang ada di depan pagar ya teman-teman ya. Ini saya kasih sistem wick juga, dan saya juga memaksimalkan lahan ya teman-teman ya. Jadi di atas pot pohon tin ini saya taruh 2 pot lagi. Ini ada pohonnya juga, jadi supaya bisa memaksimalkan lahan. Ini yang saya tadi cabut pohon cabai, ini saya tanam di sini. Gantinya ada tomat, ada lenca dan juga ada terong ungu ya teman-teman ya. Ini juga saya pakai sistem wick. Ini kelor yang sudah saya pruning tadi. Lalu kesini ada pohon bayam dan juga kangkung yang masya Allah ya teman-teman. Ini baru beberapa hari tapi udah tumbuh subur karena terkena matahari langsung ya teman-teman ya. Jadi terkena sinar matahari langsung itu baik untuk tanaman. Ini masih kosong, belum ada tanamannya. Ini tong sampah saya jauhkan dari pot supaya tikus tidak bisa lompat ya teman-teman ya. Ini juga ada pohon tin. Nah, ini buahnya ya teman-teman ya. Semoga bisa tumbuh lebat buahnya ya teman-teman ya. Buahnya ini manis dan lembut ya teman-teman. Pokoknya enak banget ya buah ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya video berkebun saya hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di video-video berkebun saya selanjutnya.
Semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk mau berkebun meski di lahan yang sempit ya teman-teman ya. Jadi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Salam bercocok tanam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.